Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan beribadah. Mari sebelum kita akan jauh memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan panggilan ibadah dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai 6 dan 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita menenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal, hormat bagi Allah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, hati kami melimpah dengan sukacita untuk kebaikan, keagungan, kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kami boleh datang pada pagi hari ini. Datang untuk beribadah kepadamu, datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Namun sebelum kami jauh menikmati Engkau Tuhan pada pagi hari ini, kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang satu minggu yang sudah berlalu. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa pertolongan-Mu. Dan kami boleh merasakan kasih Tuhan nyata, baik dalam kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Sungguh Tuhan bekerja, sungguh Tuhan memimpin sampai pada saat ini. Tuhan kami bersyukur, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Tatkala kami tidak setia kepadamu Tuhan, kami sering meninggalkan Engkau. Tetapi Engkau tetap setia memimpin dan memelihara kami. Hingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan kami juga menyadari bahwa di sepanjang satu minggu yang sudah berlalu kami begitu banyak melukai hati Tuhan. Kami begitu banyak mengecewakan Engkau. Berdosa di hadapan Tuhan, melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Mulai dari tutur kata kami yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Dalam setiap rencana-rencana kami yang banyak yang tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan.
Biarlah sungguh bilur-bilur darah-Mu menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Sehingga setiap yang kami lakukan, pujian penyembahan, firman yang akan kami dengar, doa-doa syafaat yang akan kami naikkan, semua seturut dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Beracaralah dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah sungguh nama-Mu ditinggikan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita datang pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah sungguh berhiaskan kekudusan. Oleh karena Ia Allah yang kudus, Allah yang kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak masuk di dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian, dengan berhiaskan kekudusan. Kita pujikan, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian kami. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan damai-Mu ya Bapa, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, kami mau sembah Engkau. Yesus, ku sembah Kau.
kita datang di hadirat Tuhan menyembah Allah yang berhiaskan kekudusan. Oleh karena Dia adalah pribadi yang kudus, Dia Allah yang kudus. Di takhta sucinya kita datang menyembah, kita memuji sanjung namanya. Kita puji, Dia Raja yang mulia. Memuji Raja yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing punya kesukaan. Tetapi biarlah sungguh kesukaan kita bersama, yaitu mengabarkan Injil, mengabarkan tentang hal kerajaan sorga untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita pujikan, ku suka mengabarkan. Kita bersuka cita bersama, kita bertepuk tangan. Kita katakan, ku suka mengabarkan tentang hal-hal yang di sorga. Tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan singer, pujikan bait yang kedua. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus
semakin kukabarkan pada umat semua. Ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang apa? Tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya. Tentang kasih Tuhan ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Kabarkan kasih Yesus, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Sekali lagi, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Puji Tuhan, biarlah sungguh itu adalah kesukaan kita mengabarkan Injil Kerajaan Sorga. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama mengatakan amin ketika saya mengatakan kita semua adalah umat pilihan Allah. Amin. Kita semua adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Kita umat pemenang Bapak Ibu Saudara. Dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, kita dipanggil untuk memenangkan orang lain yang belum mendengarkan tentang Injil. Kita pujikan pujian, Bangkit Tentara Allah. Jika pujian ini belum pernah didengar, kita belajar bersama-sama. Bangkit Tentara Allah, bangkitlah hai umatnya. Bangkit Tentara Allah, kita umat pemenang. Kita akan jangkau mereka, suku demi suku. Bagi siapa? Bagi Dia. Bersiaplah, bangkit Tentara Allah, bangkitlah hai umatnya. Bangkit Tentara Allah, kita umat pemenang. Kita umat pemenang. Kita akan jangkau mereka, pulau demi pulau bagi Dia. Bersiaplah, bersiaplah.
Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk pergi memberitakan. Kita dipanggil untuk pergi mengabarkan. Pergi untuk menyerukan. Ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan, diselamatkan menjadi umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk berleha-leha karena kita sudah diselamatkan. Ya wes, yang penting aku sudah selamat, pasti masuk surga. Tidak. Untuk setiap orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, untuk setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak mengabarkan Injil kerajaan surga. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya penginjil Krishna. Kita pujikan. Tuhan, ini tugas kami. Engkau memanggil kami, hanya saja berikan kami keberanian. Roh-Mu yang memimpin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita sambut firman Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hatimu Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu saat ini boleh bekerja dalam diri kami untuk menghidupkan hati kami, hati yang mati. Kiranya Tuhan yang boleh hidupkan sehingga hati ini boleh menjadi hati yang hidup, yang siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kasih kami telinga yang tajam untuk kami dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu ini. Dan Tuhan juga terangi pikiran kami
sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau saat ini di dalam ibadah ini, melalui kebenaran firman-Mu ini, sehingga hidup kami boleh dibentuk, diubah semakin serupa seperti Engkau, dan boleh hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan misi. Jadi selama sebulan ini seperti yang kita ketahui, kita membahas tentang misi, bulan misi, dan tema hari ini adalah tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Wah, rasanya berat ini temanya ya. Tidak ada alasan untuk memberitakan Injil, karena seringkali kalau orang disuruh memberitakan Injil banyak sekali alasannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita disuruh memberitakan Injil, kira-kira alasan kita apa, Bapak Ibu? Ada nggak kita alasan atau sama sekali tidak ada alasan untuk kita memberitakan Injil? Seringkali ketika kita ngomong tentang Injil, memberitakan Injil itu berbicara sesuatu yang menakutkan, berbicara sesuatu yang rasanya beban berat gitu ya, yang seringkali kita hindari. Nah, ini bahaya. Makanya hari ini saya harap melalui kebenaran firman Tuhan hari ini pandangan kita tentang memberitakan Injil itu boleh diubahkan. Karena sebenarnya memberitakan Injil itu tidak menakutkan gitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa apa sih arti dari memberitakan Injil. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil meskipun kita memasuki bulan misi, tetapi memberitakan Injil di sini bukan berbicara tentang misi, tetapi tentang bersaksi. Kenapa? Karena tidak semua orang itu dipanggil untuk bermisi. Tidak semua orang Kristen dipanggil untuk bermisi. Jadi kita mesti ngerti, misi itu memang perlu dipersiapkan dan tidak semua orang dipanggil untuk bermisi. Jadi bermisi itu ada sekolahnya, ada persiapannya diajarin. Kenapa? Karena itu akan diutus dan membuka pintu bagi pengabaran Injil lebih lagi. Injil supaya bisa masuk. Nah, tetapi kita hari ini tidak ngomong tentang bermisi gitu ya. Tetapi kita akan berbicara tentang bersaksi. Tidak semua orang Kristen dipanggil untuk bermisi, menjadi seorang misionaris. Tetapi setiap orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi saksi. Maka hari ini ketika kita bicara tentang memberitakan Injil, kita berbicara tentang menjadi saksi. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersaksi. Mari saya ajak kita melihat dari Kisah Para Rasul 5 yang akan mendasari renungan firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Tetapi kita tidak akan membacanya semua, kita akan membaca beberapa bagian untuk mempersingkat waktu. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 29. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu bisa mengikuti, saya akan membacakannya. Ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 21. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulailah mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Kita lompat ayat 26. Ayatnya yang ke-26 sampai 29. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya menghadap mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, yaitu nama Yesus.
Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah rekan-rekan, jemaat sekalian, saya akan menjelaskan latar belakang dari bagian ini. Jadi bagian ini itu menceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Pentakosta, Roh Kudus turun, maka murid-murid itu menjadi berani dan mereka mulai memberitakan Injil. Dan Injil itu semakin tersebar. Jadi ini bercerita tentang jemaat mula-mula. Injil itu semakin tersebar dan banyak orang itu menjadi percaya. Jadi Injil tersebar, banyak orang semakin percaya kepada Yesus. Dan bukan cuma itu saja, para rasul juga menjadi semakin terkenal dan juga dihormati. Jadi kalau kita mengikuti kisah para rasul, kita baca ayat sebelumnya di kisah para rasul 5 ayat 13 sampai 14. Di sana dikatakan orang-orang tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Injil semakin tersebar, banyak orang semakin percaya, rasul semakin terkenal dan dihormati. Itulah yang membuat para pemimpin agama Yahudi itu panas iri hati. Kenapa? Karena biasanya mereka yang dihormati sebagai pemimpin. Mereka yang dikenal, mereka punya pengikut banyak. Tetapi setelah rasul-rasul memberitakan Injil, pengikutnya berkurang. Mereka tidak lagi dianggap, mereka tidak lagi dikenal, mereka tidak lagi dihormati. Itulah kenapa para pemimpin itu panas hatinya, mereka iri dan mereka memenjarakan para rasul itu. Jadi mereka bertindak menangkap para rasul, memenjarakan mereka supaya apa? Supaya Injil gak semakin tersebar. Supaya mereka tidak bersaksi. Supaya apa? Tidak banyak orang yang semakin percaya sama Yesus. Supaya apa? Mereka tetap punya pengikut, mereka tetap dikenal, mereka tetap dihormati. Nah tetapi ketika kita melihat ayat yang ke-19 sampai 20, malaikat Tuhan datang ke dalam penjara untuk membebaskan mereka. Membebaskan para rasul itu. Malaikat Tuhan membebaskan mereka dan memerintahkan supaya mereka terus bersaksi. Ayatnya yang 20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dibebasin, jangan berhenti. Kamu ke bait Allah, bersaksi lagi, beritakan Injil lagi. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat bagian ini, kalau kita tahu ceritanya, ini adalah kedua kali mereka itu dimasukkan dalam penjara. Jadi sebelumnya para rasul ini sudah pernah dipenjarakan dan mereka sudah diancam juga. Ya, jadi ditangkap lalu diancam. Nah kenapa kok masuk penjara? Karena pada waktu itu Petrus itu mengadakan KKR dadakan. Jadi waktu Petrus datang ke bait Allah, Petrus itu melihat seorang lumpuh yang sudah 40 tahun lumpuh sejak lahir. Minta-minta ngemis, tapi Petrus bilang, aku emas dan perak aku gak punya. Tetapi apa yang aku punya, yaitu kuasa dalam nama Yesus, aku berikan kepada kamu. Bangkitlah. Jadi orang yang sudah lumpuh 40 tahun itu, bangkit dan berjalan. Sehingga banyak orang akhirnya heboh toh, datang. Nah langsung deh KKR dadakan Petrus, langsung berkhotbah tentang Yesus. Nah jadi akhirnya karena terjadi keributan, mereka ini ditangkap. Bapak Ibu, ditangkap dan mereka dimasukkan penjara. Nah coba kita lihat pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 20. Kisah para Rasul 4 ayat 17 sampai 20. Kita baca supaya nggak ngantuk. Kisah para Rasul 4 ayat 17 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi mereka itu dimasukkan penjara,
mereka diancam dan mereka sudah dilarang. Tetapi nyatanya hal itu tidak membuat mereka punya alasan untuk berhenti bersaksi. Sudah ditangkap, sudah dilarang, sudah diancam, tapi nyatanya apa? Keluar bersaksi lagi. Ditangkap, keluar bersaksi lagi. Mereka tidak punya alasan untuk tidak bersaksi. Nah, Bapak Ibu, kalau itu kita, kira-kira masih bersaksi enggak? Ayo, pertama semangat. Biasanya kalau pertama kali terima Tuhan, nah itu kan semangat tuh ya. Sharing terus bersaksi. Terus sampai suatu kali ada orang ngamuk, kamu ngomong lagi tak kampleng misalnya. Nah ayo, kayak gitu masih berani bersaksi enggak? Mungkin kita bilang masih ngomong gampang ya. Tapi kalau benar-benar kejadian, belum tentu kita berani bilang masih. Nah tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang membuat mereka masih berani bersaksi? Ditangkep loh, diancam, dilarang bersaksi. Ditangkep lagi, diancam, dilarang, masih bersaksi. Dan kalau kita lihat kisah para rasul seterusnya, bahkan mereka pun disiksa, dianiaya, tetapi mereka tetap bersaksi. Kenapa? Kira-kira kenapa? Apa yang membuat mereka tetap bersaksi? Ada dua alasan yang barusan kita baca, Bapak Ibu. Dari kisah para rasul 4 ayat 17 sampai 20. Yang pertama adalah karena Tuhan yang memerintahkan mereka. Makanya dikatakan di dalam bagian ini dikatakan terserah pikiran sendiri. Menurutmu kepada siapa kita mesti taat? Kepada Allah atau kepada manusia? Mereka menyadari bahwa mereka diperintahkan oleh Allah. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan sudah memerintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memerintahkan mereka sendiri. Itulah kenapa mereka tetap bersaksi. Itu yang pertama, alasan pertama. Karena Tuhan yang memerintahkan. Yang kedua, kenapa kok mereka itu tetap bersaksi? Nah ini yang penting. Karena mereka adalah saksi mata. Ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kenapa kok mereka tetap bersaksi? Jawabannya adalah karena mereka adalah saksi mata. Inilah alasan yang paling kuat sehingga tidak ada alasan yang membuat mereka untuk tidak bersaksi. Karena mereka adalah saksi mata. Karena mereka punya kebenaran. Mereka melihat kebenaran itu dengan mata mereka sendiri. Kita coba bandingkan Lukas 28 ayat 48. Bapak Ibu, mari saya ajak kita melihat Lukas 28 ayat 48. Siapa penulis kitab Kisah Para Rasul? Siapa penulis Kisah Para Rasul? Siapa? Siapa? Yang keras, kalau yakin yang keras. Siapa? Lukas. Nah makanya kita juga lihat Lukas juga. Lukas 28 ayat 48. Jadi ini ceritanya nyambung dengan Kisah Para Rasul 1. Ayat 8 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lukas 28. Lukas 28 ayat 48. Oh salah, sorry. Pantesan 24. Lukas 24 ayat 48, sorry. 24 ayat 48. Lukas 24 ayat 48. Pantesan tadi gak ketemu ya, tahu satu ya. Lukas 24, sorry. Lukas 24 ayat 48. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita lihat bagian lagi 2 Petrus 1. Ya, kita adalah saksi dari semuanya ini. 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Kita baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kenapa kok mereka tetap bersaksi? Mereka tidak punya alasan untuk tidak bersaksi. Jawaban paling kuat, alasan yang paling kuat adalah karena mereka adalah saksi mata.
Seorang saksi mata itu harus bersaksi. Kenapa? Karena saksi mata itu memiliki kebenaran. Dia mempunyai kebenaran. Dan itu sangat penting. Kebenaran itu sangat penting. Kebenaran itu sangat dibutuhkan. Itulah kenapa seorang saksi mata itu harus bersaksi. Dan itulah kenapa saksi mata harus dilindungi. Kenapa? Karena dia punya kebenaran. Dan itu penting sekali kebenaran. Penting dan sangat dibutuhkan apalagi jika kebenaran itu berhubungan dengan nyawa. Hidup atau mati seseorang. Kebenaran itu sangat penting. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada tentang drama ya, penembakan ya. Penembakan, wah kalau udah masalah kasus pembunuhan apa, kebenaran itu sangat penting. Karena ini masalah keselamatan, hidup dan mati. Itulah kenapa seorang saksi mata itu tidak boleh tidak bersaksi, harus bersaksi. Apalagi jika kesaksiannya itu berhubungan dengan nyawa, hidup dan mati seseorang. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bahkan Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka aku kalau sampai aku tidak bersaksi, kalau sampai aku tidak memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya iseng-iseng cari gitu ya, cari tentang undang-undang saksi. Ternyata ada. Di sana dikatakan kewajiban menjadi saksi itu teratur di dalam Undang-Undang pasal 159 ayat 2 KUHAP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, ayatnya mengatakan seperti ini, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Menarik. Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kamu tahu kebenaran, tapi kamu menolak bersaksi, kita yang dihukum. Jadi orang diwajibkan untuk bersaksi. Menjadi saksi itu kewajiban setiap orang. Apalagi ketika kita melihat kebenaran, kita mempunyai kebenaran, itu harus disaksikan. Karena kebenaran itu penting dan kebenaran itu dibutuhkan. Dan mungkin itulah yang mereka yakini sehingga mereka memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi apa yang membuat mereka tidak punya alasan untuk tidak bersaksi? Karena mereka adalah saksi mata. Itu penting. Poin itu yang penting. Nah, itu Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah alasan kita untuk tidak bersaksi? Kalau kita lihat, bukankah Tuhan juga memerintahkan kita untuk bersaksi? Betul nggak? Tuhan perintahkan kita loh untuk bersaksi. Bahkan kalau kita lihat keadaan kita, kota kita Surabaya masih sangat cenderung aman. Siapa di sini yang bersaksi tiba-tiba dimasukin penjara? Ada? Nggak ada kan? Kita bersyukur kita itu masih hidup di dalam di dalam negara yang masih kondusif. Surabaya gitu ya. Kita masih bisa beribadah dengan bebas. Kita masih bisa beribadah dengan aman. Bersekutu ya gak ada yang yang bubarin. Walaupun mungkin ada di beberapa tempat. Tetapi kalau kita lihat keadaan kita, aman. Dan itu kan sebenarnya tidak menjadi alasan kita untuk kita tidak bersaksi, bukan? Maka apa yang menjadi alasan kita kok rasanya sulit sekali bersaksi? Banyak aja alasan untuk bersaksi, untuk tidak bersaksi. Maka apa sih alasan kita untuk bisa bersaksi? Satu-satunya alasan yang membuat kita tidak dapat bersaksi adalah kita bukan seorang saksi. Saya harap nggak bingung ya. Satu-satunya alasan yang membuat kita sulit memberitakan Injil, sulit bersaksi adalah apa? Karena kita bukan seorang saksi, sederhana.
Karena yang namanya seorang saksi tidak mungkin tidak bersaksi. Jadi kalau sampai kita tidak bersaksi, alasannya cuma satu. Yaitu apa? Karena kita bukanlah seorang saksi. Seorang saksi adalah mereka yang melihat, mengalami secara langsung. Jika tidak melihat dan mengalami secara langsung, itu bukanlah seorang saksi. Dan tentu saja nggak bisa bersaksi dan tidak boleh bersaksi. Karena kesaksiannya akan menjadi kesaksian palsu. Jadi kalau kita tidak melihat secara langsung, kita tidak mengalami secara langsung, kita bukanlah saksi. Dan kalau kita bukan saksi, kita tidak bisa bersaksi dan tidak boleh bersaksi. Dan sebenarnya, bukankah kita memang bukan saksi? Apakah kita melihat Yesus secara langsung, Bapak Ibu? Kita lihat Yesus secara langsung enggak? Siapa yang di sini pernah lihat Yesus? Enggak kan? Kita tidak melihat dia mati, betul enggak? Kita enggak melihat dia bangkit. Bahkan kita tidak melihat dia naik, betul enggak? Kita cuma apa? Kita cuma dengar. Kita cuma terima. Yesus mati, Yesus lahir, Yesus bangkit, Yesus naik. Emang kita lihat? Enggak, kita enggak lihat. Kita cuma apa? Kita cuma dengar. Dengar dari siapa? Guru sekolah minggu. Dengar dari orang yang pertama kali cerita. Dengar dari saya mungkin. Dengar dari Pak Sulaiman khotbah. Kita tidak melihat. Kita cuma mendengar. Bahkan mungkin saja. Jangan-jangan kita yang di sini juga ragu dengan semua itu. Benar gak sih Yesus ada? Benar gak sih dia lahir dari seorang perawan? Beneran gak sih dia itu anak Allah? Beneran gak sih dia mati? Beneran gak sih dia bangkit? Jika kita aja tidak percaya, maka bagaimana kita bisa dan mau untuk bersaksi? Gak mungkin. Kita aja gak percaya kok. Maka bagaimana mungkin kita bisa bersaksi? Tidak mungkin. Inilah alasan kenapa kita tidak bisa bersaksi. Karena kita hanyalah pendengar dan bukan saksi mata. Kita tidak melihat secara langsung. Kita tidak mengalami secara langsung. Bapak Ibu, untuk dapat bersaksi, maka untuk dapat bersaksi, kita perlu bergerak dari seorang pendengar menjadi penglihat atau yang mengalami berita Injil itu sendiri. Barusan kita bisa bersaksi. Jadi dari pendengar, kita mesti benar-benar apa? Mengalami, melihat. Nah sekarang saya tanya, apa itu Injil? Nah, kita tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil, betul ya? Sekarang saya tanya, apa itu Injil? Apa itu Injil, Bapak Ibu? Apa itu Injil? Apa itu Injil? Nah ini, gak ngerti ternyata, makanya gak bisa bersaksi. Apa itu Injil? Apa? Berita apa? Berita baik. Ya, berita baik, berita gembira. Beritanya apa? Apa berita baiknya? Beritanya apa? Berita baiknya, berita gembiranya apa? September ceria, bentar lagi September mau tiba. Apa? Berita baiknya apa? Injil itu kan berita baik, kabar baik, berita gembira. Apa beritanya? Apa beritanya Bapak Ibu? Apa kabar baiknya? Apa? Keselamatan, apanya yang selamat? Berita baiknya apa? Atau enggak tahu berita baiknya apa? Apa berita baiknya Bapak Ibu? Apa berita Injil? Apa berita baiknya? Kasih tahu saya. Jangan-jangan salah ini, terima berita baik ini. Apa itu Injil? Berita baik, berita gembira. Iya, beritanya apa? Yaitu kasih Allah yang tidak bersyarat untuk kita manusia yang berdosa, yang mati di kayu salib, betul? Yang mati di kayu salib menebus dosa kita, manusia yang berdosa. Kasih Allah yang begitu besar, Yohanes 3:16. Kasih Allah yang begitu besar, yang tidak bersyarat, yang mau mati bagi kita, untuk kita manusia berdosa. Manusia yang bobrok, yang tidak pantas dikasihi, tetapi Allah menginginkannya. Betul nggak itu beritanya? Betul? Saya tanya, gembira nggak dengarnya? Gembira nggak? Dengar Tuhan datang mati menebus dosaku. Gembira enggak? Hah? Kalau boleh jujur gembira enggak? Lebih gembira mana?
Dapat SMS, dapat mobil baru, ayo. Dapat liburan gratis keliling Eropa. Ayo. Cari tiket murah, ke Jepang, ke Pineng, habis. Sama free apa? Ayo, lebih gembira yang mana? Yesus mati menebus dosa kita, atau yang kedua, liburan gratis, dapat hadiah uang tunai, puji Tuhan, bisa bayar cicilan, suku bunga turun. Ayo saya tanya, mana yang lebih memberikan kegembiraan pada kita? Apakah yang pertama berita Injil atau berita yang kedua? Kalau kita boleh jujur, berita kedua yang lebih membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena kita lebih mengalami susahnya cari duit, susahnya bayar cicilan, betul nggak? Makanya ketika dikasih berita yang kayak gitu, cicilan dikurangi, jatuh tempo diundur, bensin turun, SPP anak turun, wah puji Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih mengalami penderitaan itu daripada apa? Menyadari dosa-dosa kita. Itulah kenapa kita gak bisa bersaksi. Karena kita sendiri tidak mengalami kuasa Injil. Apa yang mau kita saksikan? Itulah kenapa kita tidak bisa bersaksi, karena kita hanya sekedar tahu Yesus mati menebus dosaku, tetapi kita tidak mengalami arti kasih yang begitu besar bagi setiap kita. Sama, itu seperti orang dengar, Kris coba audit sini makanan enak. Oke, so what enak, terus apa? Apakah itu memuaskanku? Enggak, cuma tahu enak. Dan itu pun enggak tahu enaknya segimana, betul toh? Kenapa? Karena enggak ngalami. Cuma dengar aja enak, ini enak, ini enak, ini enak. Tapi seenak apa enggak ngerti. Kenapa? Enggak ngalami. Cuma dengar aja. Itulah kenapa kita tidak bisa memberitakan Injil. Karena kita sendiri tidak mengalami kuasa Injil itu. Bapak Ibu, saya dari kecil Kristen, tetapi saya benar-benar mengalami kuasa Injil itu waktu di sekolah teologi. Jadi waktu itu saya di kamar, lagi di kasur, baring, tiba-tiba saya nangis teringat. Tiba-tiba nangis saja, mengalami kuasa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Saya percaya setiap kita hafal itu Yohanes 3 ayat 16, enggak tahu yang muda-muda tahu enggak itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanya, seberapa besar kasih Allah itu? Bagaimana kita mengukur kasih Allah yang begitu besar itu? Gimana caranya? Caranya gimana? Susah kan kita menjelaskan. Ketika kita benar-benar menyadari betapa rusaknya kita barusan tahu semakin besar kasih Allah itu bagi kita. Kita ngalami enggak? Karena kita sendiri tidak mengalami kasih itu. Kita sendiri tidak mengalami berita Injil itu dalam hidup kita. Itulah mengapa enggak heran kita itu enggak bisa bersaksi. Apa yang membuat Paulus menjadi seorang yang militan? Kita lihat, Paulus menjadi seorang misionaris yang begitu militan. Apa yang membuat dia begitu militan? Jawabannya satu, karena ia berjumpa dan mengalami kasih Kristus secara pribadi. Di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia membawa surat untuk menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba apa? Turun cahaya dari atas dan dia rebah. Dan di situ Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, lu siapa Tuhan? Aku adalah Yesus dari Nazaret yang kamu aniaya itu. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana. Ketika dia benar-benar mengalami, barusan berubah. Mungkin Paulus hidup di zamannya Yesus, tapi mungkin Paulus tidak tahu bahwa Yesus bangkit dan bahwa Yesus naik. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Yesus yang hidup itu mengubah dia. Makanya di dalam kesaksiannya 1 Timotius 1 ayat 15 dia mengatakan di antara orang berdosa, akulah orang yang paling berdosa, tetapi aku mengalami kasih Kristus. Bahkan di dalam kesaksiannya di depan Raja Agripa, Herodes, dia bilang apa? Untuk panggilan ini, keselamatan ini, tidak mungkin aku tidak taat. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jawabannya satu, karena dia mengalami kuasa Injil. Dia memiliki kebenaran itu.
Makanya tidak bisa membuat dia tidak berkata-kata. Ketika kita mengalami langsung, apalagi hal besar dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak cerita, betul nggak? Kalau saya, Bapak Ibu dapat undian mobil, misalnya ikut apa terus dapat undian mobil, menang, mobil barusan dikirim Bapak Ibu, saya langsung telepon mama, saya menang mobil, ayo tak jemput, pasti dong. Saking gembiranya. Tetapi beda kalau cuma apa? Bapak Ibu, Bapak Krisna memenangkan sebuah mobil, mendapatkan uang tunai gitu aja. Tapi nggak ditransfer, mobilnya nggak dikirim. Gembira nggak? Ya percuma dong. Buat apa? Cuma ngerti doang, informasi doang, tapi apa? Nggak ngalami sendiri, mobilnya nggak datang, uangnya nggak ditransfer, ya kan gitu. Tapi ketika kita ngalami mobilnya dikirim, uangnya ditransfer, dicek, wih, masuknya banyak ya. Telepon saya mama, mah dapat ini, telepon istri yang kita ini yang ayo besok jalan-jalan, ya kan gitu. Mana ada hal bagus kita simpen, nggak mau. Kita pengen semua orang tahu. Ketika kita mengalami sesuatu yang besar dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak cerita. Maka sudahkah, yang menjadi pertanyaannya adalah, maka sudahkah kita mengalami kuasa Injil itu sendiri? Makanya nggak heran Bapak Ibu kalau waktu kesaksian ya, ayo siapa mau sharing, siapa yang mau sharing? Pasti banyak yang nggak ada. Kenapa? Ya memang nggak ngalami apa yang mau di-sharingkan. Apa yang mau disaksikan memang nggak ngalami. Tetapi beda ketika kita mengalami. Wah, kita bisa sharing itu. Jadi bagaimana supaya kita dapat bergerak dari seorang pendengar menjadi saksi mata? Bagaimana kita dapat berjumpa dan mengalami Injil itu? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Cuma satu caranya, yaitu anugerah Tuhan yang melahirbarukan kita. Sehingga kita dapat memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita. Ini penting Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak beranugerah sama kita, kita tidak mungkin menyadari betapa berdosanya kita sehingga kita membutuhkan Yesus. Gak mungkin. Itu sama seperti orang sakit tapi gak sadar diri sakit. Ke dokter, enggak apa-apa kan gitu toh. Orang kalau disuruh dokter kan gitu, enggak apa-apa, gak sakit, aku gak sakit. Ketika sadar sakit baru butuh dokter, cari dokter. Begitu juga kita. Selama kita tidak menyadari betapa berdosanya kita gak mungkin datang ke Tuhan. Gak mungkin. Itulah kenapa kita butuh anugerah Tuhan yang apa? Yang melahirbarukan kita sehingga kita apa? Kita dapat menyadari betapa berdosanya kita sehingga kita apa? Memerlukan juru selamat, kita datang ke Tuhan. Itulah Injil. Itulah berita anugerah. Dan itulah orang yang mengalami kuasa Injil. Bukan cuma pendengar, tetapi mengalami. Yesus datang menerima kita manusia berdosa, mengasihi kita manusia berdosa. Tanpa memahami keberdosaan kita susah untuk datang. Dan kita tidak mungkin merasakan berita Injil. Kita cuma pendengar saja, tetapi kita tidak pernah mengalami berita itu. Kita tidak pernah mengalami Injil itu. Maka bagaimana caranya? Tuhan yang beranugerah melahirbarukan kita sehingga kita dapat memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita, dan ketika kita menyadari itu membuat kita datang kepada Allah, datang mencari Allah, mengalami Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat Yeremia 23 ayat 13 sampai 14. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan,
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Carilah aku, maka engkau akan menemukan aku. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Bagaimana kita mengalami Tuhan? Bagaimana kita berubah dari pendengar, sungguh benar-benar mengalami Tuhan? Yaitu dengan apa? Mencari Dia. Nah, mencari Dia itu berbicara tentang menginginkan Tuhan. Kita mau cari Tuhan di mana carinya? Nggak bisa. Kita nggak bisa datang mau cari mana Tuhan? Nyarinya di mana? Kalau nyari misalnya restoran apa ya kita bisa datang ke tempat ini. Kalau kita cari Tuhan, carinya di mana? Tuhanlah yang mencari kita. Jadi ketika kita bilang, jikalau kamu mencari aku, itu mengatakan jika engkau menginginkan aku, maka engkau akan menemukan aku. Itulah kenapa kita membutuhkan anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita belum dilahirbarukan, tidak ada keinginan kita, hasrat kita untuk menginginin Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari betapa berdosanya kita. Betapa bobroknya kita. Betapa rusaknya kita. Tetapi ketika Tuhan melahirbarukan kita, hati kita yang batu itu menjadi hidup. Kita itu dapat menyadari Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku butuh Engkau. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menemukan Tuhan? Yaitu lewat doa, membaca firman Tuhan, bersekutu, melakukan disiplin rohani. Memang belum tentu bertemu, karena Tuhanlah yang akan menemukan kita. Tetapi ketika kita melakukan itu semua, itu sebenarnya kita sedang menunjukkan hati kita. Kita cari Tuhan, Tuhan, aku rindu firman-Mu. Itu menunjukkan keinginan kita. Keinginan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi berusaha cari. Gitu loh. Itu menunjukkan ketika kita melakukan disiplin rohani, ketika kita saat teduh, ketika kita doa, itu menunjukkan tekad kita, menunjukkan keinginan kita. Tuhan, aku ini butuh Engkau. Aku ini cari Kamu. Dan ketika kita melakukan semua hal itu sebenarnya melatih kepekaan kita untuk merasakan hadirat-Nya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, bagaimana caranya kita untuk bisa bersaksi? Jawabannya apa? Kita harus mengalaminya sendiri. Jangan cuma menjadi pendengar, tetapi apa? Menjadi saksi mata, benar-benar mengalami Tuhan itu dalam hidup kita. Baru kita bisa bersaksi. Bapak Ibu. Sebagai penutup saya mau memberikan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu, boleh ditampilin? Untuk penutup ya. Sebagai kesimpulan. Ada yang tahu? Saya mau tanya, ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Yang tahu ini, keran kaos ini, merek ini makanan. Ada yang tahu nggak? Saya butuh ini. Angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Saya mau lihat. Tahu ya? Yang tahu dong boleh angkat tangan. Puji Tuhan siapa lagi? Sedikit ya. Yang tahu? Ai tahu nggak Ai? Hah? Nggak tahu Ai. Oke. Nah Bapak Ibu, saya ini diperkenalkan makanan ini. Jadi ini salad Bapak Ibu. Itu keran kaos salad. Nah saya ini diperkenalkan makanan ini oleh teman saya. Jadi saya ini nggak tahu juga. Teman saya yang kenalin makanan ini ke saya. Padahal ini punyanya jemaat. Punyanya orang satelit ini yang punya ini. Makanan ini gitu ya. Nah saya nggak tahu. Saya dikenalin, dicobain sama teman saya. Jadi teman saya itu bilang, nah kamu pernah nggak coba ini nah? Wah enak gini salad, wah enak nih. Enggak, aku nggak pernah coba. Jadi dia itu membelikan saya untuk nyobain. Jadi dia beliin saya, terus dikasih saya, wih ini cobaan, wah enak gitu. Dan setelah saya coba, jadi itu makanannya panjang terus dipotong, jadi 2. Saya ambil 1, saya coba. Waktu saya coba, wih iya wah enak rek salad. Kok bisa salad seenak ini ya? Salad itu kan sayur apa gitu ya. Wih enak juga gitu. Nah saya coba dan satunya saya bawa pulang. Tak kasih istriku yang coba nih wah enak yang gitu. Jadi semangat nih, yang wah enak gitu cobaan. Waktu dia coba, senang tuh saya. Oh iya enak. Jadi akhirnya apa? Kalau misalnya apa beli jadi langganan gitu ya. Dan sekarang Bapak Ibu, saya mau cobain ke kalian. Siapa yang tidak pernah? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Saya pengen tahu. Siapa yang nggak tahu ini? Kalau nggak tahu, pasti nggak pernah coba. Betul. Kalau tahu,
Belum tentu nyoba, tapi tahu. Yang nggak tahu pasti nggak pernah nyoba. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Saya kasih Bapak baju pink. Bapak Ibu tahu nggak apa yang pengen saya sampaikan melalui ilustrasi ini? Ada dua hal yang pengen saya sampaikan sebagai kesimpulan ya. Ketika kita benar-benar mengalami, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Bahkan tidak mungkin untuk tidak bersaksi. Kenapa kok saya berani kasih itu? Karena saya udah coba. Saya nggak coba, saya nggak mungkin kasih orang. Karena saya sudah coba. Dan saya bilang, iya enak ya. Saya coba istri saya enak, makanya kenapa saya bisa kasih istri saya? Karena saya sudah coba. Ini enak yang cobaan, rasanya. Dan itulah yang membuat saya pun bagikan kesaksian itu kepada orang lain. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang mengalami Kristus itu pasti bersaksi. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengalami Injil itu sendiri? Atau selama ini kita cuma pendengar, tapi tidak pernah mengalami Kristus dalam hidup kita. Apakah kita sungguh mengalami kuasa Injil itu? Dan apakah kita terus mengalaminya? Jadi bukan cuma sekali, tetapi apakah kita terus mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup kita? Dan yang kedua, hampir semua orang sudah tahu siapa Yesus. Tetapi tidak semua orang tahu apa yang Yesus dapat lakukan di dalam hidup mereka. Saya ulangi, kalau kita ngomong Yesus, semua agama, saya percaya tahu itu, Yesus itu siapa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mereka tidak tahu apa yang bisa Yesus perbuat dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, jangan cuma memberitakan Yesus, tetapi bawa Yesus kepada mereka melalui hidup kita, melalui tindakan kita, melalui tindakan kasih. Seperti makanan tadi. Saya nggak cuma bilang makanan ini enak. Tetapi apa? Saya bawa langsung cobaan. Sekarang kan kita bilang, enak ini, enak ini. Ya wes terus apa? Tapi aku enggak. Ini enak, saya bawa. Nih cobaan. Masalah nanti bapaknya suka atau enggak, urusannya dia. Bagian saya adalah saya kasih saksi, ini enak. Cobaan. Bapak, nanti masalah bapak itu suka atau enggak, urusannya dia. Masalah bapak itu mau kasih orang atau makan sendiri, urusannya dia. Itulah anugerah. Ya, enggak semua dikasih, cuma satu doang. Anugerah, pilihan itu. Tetapi itu yang ingin saya sampaikan. Jangan sampai kita cuma beritakan Yesus, 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 tapi kita enggak pernah bawa Yesus dalam hidup kita kepada mereka. Bawa supaya apa? Mereka rasakan sendiri Yesus. Masalah mereka mau percaya atau enggak, suka atau enggak, dikasih orang atau enggak, anugerah itu terserah mereka. Bagian kita cuma apa? Bagikan. Dan saya percaya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan lupa khotbah saya hari ini. Bahkan mungkin Bapak Ibu enggak ngerti apa yang saya sampaikan hari ini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu tidak akan lupa apa yang saya lakukan hari ini. Bahwa Bapak Krisna khotbah, di akhir khotbah bagi makanan. Saya percaya pasti ingat. Betul enggak? Apalagi Bapaknya, lebih ingat lagi tuh. Betul kan? Khotbahnya lupa. Khotbahnya enggak ngerti. Tetapi apa? Dia tidak melupakan satu hal. Bahwa saya pernah memberi dia makan. Ya kan? Begitu juga kita Bapak Ibu. Orang mungkin lupa kita pernah ngomong apa ke mereka. Tetapi mereka tidak pernah lupa apa yang kita perbuat bagi mereka. Itulah kenapa Tuhan menyuruh kita itu untuk memberitakan kasih. Lewat hidup kita, kesaksian hidup kita. Beritakan kasih. Kenapa? Karena kasih itu tidak mungkin mereka lupakan. Omongan kita, mereka iso lupa. Mereka iso gak ngerti. Tetapi ketika kita melakukan sebuah tindakan kasih, mereka akan ingat sampai mati. Entah mereka mau terima atau enggak, mereka mau menyangkal atau enggak, tetapi itu tidak akan pernah mereka lupakan.
Saya percaya itu, ingat terus itu nanti. Khotbahnya lupa. Tetapi itu membuat ingat. Gitu. Itulah sekali lagi kenapa Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Sebagai penutup saya mau bertanya, maka Bapak Ibu, bersaksi itu mudah bukan? Mudah enggak bersaksi? Sulit enggak? Enggak sulit, gampang. Seperti bagian makanan, gampang. Kita cuma cukup mengalami kasih itu sendiri. Karena ketika kita benar-benar mengalami kasih Tuhan, kita benar-benar mengalami berita Injil, kita tidak mungkin tidak bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersaksi. Pasti bersaksi, pasti ngomong, ini enak, Tuhan Yesus baik, kan gitu. Otomatis bersaksi itu mudah. Ubah cara pandang kita. Bersaksi itu tidak sulit. Bersaksi itu mudah. Menjadi sulit karena kita tidak mengalami Yesus dalam hidup kita. Ketika kita mengalami, bersaksi itu sangat mudah. Mari kita buka Matius 5 ayat 16 sebagai penutup. Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3, demikianlah. Matius 5 ayat 16. Oke. 1, 2, 3, demikianlah. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu bagian lagi, ayat 44, Matius 5 ayat 44 sampai 48. 1, 2, 3, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita bergerak dari seorang pendengar yang menerima kesaksian, kita mengalami kesaksian itu sendiri, mengalami Injil itu sendiri, sehingga kita pun bisa membagi kesaksian itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, berikanlah anugerah-Mu kepada setiap kami, supaya kami tidak hanya menjadi seorang pendengar yang menerima berita Injil itu, tetapi berita Injil itu sama sekali tidak mengubah hidup kami. Berita Injil itu sama sekali tidak memberikan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan, beranugerahlah kepada kami supaya kami boleh menjadi saksi mata yang benar-benar mengalami kuasa Injil, mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu, yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, luas, yang melampaui segala akal itu boleh benar-benar kami alami. Bukan cuma kami ketahui, tetapi kami boleh alami di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh mengalami hidup yang diubahkan. Hidup yang penuh dengan sukacita, bukan cuma sekali. Tetapi kami boleh terus mengalami Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak punya alasan untuk kami tidak bersaksi. Tapi sebaliknya Tuhan, kami boleh terus memberitakan Engkau. Kami boleh menyaksikan Engkau, bahkan kami boleh memberikannya lewat hidup kami, lewat tindakan kasih. Tuhan, tolong kami untuk sungguh boleh mengalami perjumpaan kepada Engkau secara pribadi. Jangan biarlah kami hanya pendengar, bahkan yang sehingga Tuhan ketika masalah datang, pergumulan datang, seringkali kami murtad, kami meninggalkan Engkau karena kami tidak percaya. Tetapi saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya sungguh kami boleh mengalami anugerah-Mu yang luar biasa itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami juga mau menaikkan 2 pokok doa. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk negara yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami masih boleh bebas beribadah, bahkan kami boleh masih mendengar berita Injil. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami tidak hanya menjadi, sekali lagi tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pemberita
Dan kami boleh memakai waktu ini Tuhan, di dalam waktu yang masih relatif aman, masih relatif bebas ini, untuk kami bisa memberitakan Engkau melalui hidup kami sebelum masa-masa yang semakin sulit itu datang. Dan sementara waktu ini, tolong kami untuk boleh terus bertumbuh, sehingga ketika masa sulit pun datang, kami boleh tetap kuat dan kami boleh tetap bersaksi bagi Engkau sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami secara khusus untuk tahun depan di dalam pemilihan. Tuhan, munculkan pemimpin yang sungguh takut akan Engkau, pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi pemimpin yang boleh mencintai rakyat ini Tuhan. Kami berdoa dan sampai saat ini pun kami terus berdoa untuk pemimpin kami. Tuhan yang boleh tolong jaga hati mereka supaya mereka boleh tetap memimpin di dalam keadilan dan kejujuran. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya sungguh mereka boleh memimpin negara ini dengan bijak, dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang kedua, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu ini sungguh boleh terus bertumbuh. Secara khusus Tuhan berdoa untuk keluarga-keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan terjadi pemulihan di dalam setiap keluarga, secara khusus di dalam pria, kepemimpinan pria. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang boleh menyatakan anugerah-Mu supaya para ayah, para pria ini sungguh boleh mengalami anugerah-Mu yang besar dalam hidup mereka, bahwa mereka adalah orang yang berharga dan mereka Engkau kasih. Karena kami sadar Tuhan, zaman ini semakin bengkok karena pria tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Kami rindu Tuhan melalui gereja ini, melalui jemaat-Mu, keluarga-keluarga dipulihkan, dan ini sungguh boleh menjadi berkat yang luar biasa. Kami berdoa juga untuk generasi ke depan Tuhan. Tuhan pun yang boleh tolong supaya generasi ini dimenangkan. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita boleh mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus dan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan bagi kita. Biarlah sungguh setiap kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kasih itu. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil itu. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan, memberi yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Persembahan dijalankan, kita pujikan pujian. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bait yang kedua. Bukalah
Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat dalam Yesus diberi. Kita pujikan sekali lagi bait yang pertama, jemaat yang undang untuk berdiri. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Sekali lagi, mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat kasih anugerah kemurahan Tuhan, untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk boleh datang beribadah kepadamu, memuji menyembah Engkau, terlebih menikmati firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu mengubah hati kami, membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mengalami Engkau, sehingga tidak ada alasan bagi setiap kami untuk tidak memberitakan Injil-Mu, untuk tidak menyampaikan kebenaran-Mu bagi dunia di sekeliling kami. Tuhan, kami juga bersyukur kesempatan kami boleh datang membawa persembahan, membawa yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah sungguh persembahan yang kami bawa ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Dan di mana-mana tempat dialokasikan setiap persembahan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap pengurus, Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana untuk boleh mengelola setiap persembahan dari jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Biarlah segala kemuliaan, hormat, keagungan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya penginjil Krishna. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kiranya kita sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai dan memimpin kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus.